Oke guys, hari ini kita akan mereview, atau kalau diriku sih mungkin kita mau nunjukin ini ya guys, alat konten kita. Oke, jadi ada beberapa alat konten selama aku nge-YouTube sama istri itu, sampai YouTube kita bisa berhasil monetisasi, alhamdulillah. Itu kita bawa beberapa alat konten guys. Yang pertama itu kita punya mikrofon. Ini wireless ya teman-teman, wireless mikrofon. Satu ini tuh isinya dua, wireless mikrofon ini isinya dua. Nah itu satu ini saya pakai, yang satu masih di dalam. Receivernya nempel di handphone yang satunya, jadi aku pakai handphone satunya. Sini aku bawa dua handphone, satu ini handphone buat daily driver biasa, yang satu itu buat merekam video ya teman-teman. Nah kita akan mengecek yang ada di sini, Brika B Steady Pro. Ini tuh kita beli di 2024, jadi ini tuh Brika B Steady yang seri 2024. Tapi ini yang pro ya teman-teman. Itu nanti banyak dapatnya. Waktu itu dapat kaos, dapat ini, itu udah lengkap. Di dalamnya ada kotak jusnya juga sama beberapa buku petunjuk. Cuman itu udah ya saya pinggirkan saja karena nggak kepake. Terus kita dapat juga buat pegangan yang di itu action cam. Nah cuman itu juga nggak kepake, jadi saya singkirin. Di dalamnya itu uniknya ada ini, satu Brika, satu kabel cas pastinya, kabel cas Type C Brika, sama kita dapat kakinya teman-teman. Itu benar-benar dipasang di kakinya, jadi kita pasang aja di bawah ini, lihat nih di bawah kakinya. Oh ya, disclaimer ya teman-teman, ini tuh benar-benar nggak ada kita di endorse ya, tapi ini tuh murni pure mau nge-review Brika ini. Selama setahun aku pakai ya, sampai 2025, itu berarti satu tahun aku pakai dia. Dan kelebihan-kelebihannya nanti tak tunjukin beberapa footage video yang tak ambil, itu mulai dari naik motor dan jalan lari pakai ini ya teman-teman. Terlihat Brika B Steady Pro. Nah itu sama di sini. Kemudian apa sih kelebihannya? Kelebihannya satu guys, dia stabil, udah itu aja. Yang kelebihan kedua adalah nggak ada. Dia hanya stabil aja teman-teman. Nah ini tuh biasanya tuh kita harus download aplikasinya juga ya teman-teman, kalau di dalam Brika ini ya teman-teman. Cuman kok dia itu affordable. Kenapa aku bilang dia affordable atau buat kita itu beli ya, untuk pemula-pemula itu kita beli itu karena dia itu bisa mode sport teman-teman. Mode sport tuh kalau kita bawa lari terus kita tekan yang di belakang di sini, dia tuh gerakannya tuh jadi smooth. Kalau yang kita nggak tekan gini, kadang dia ngikutinnya tuh pelan. Cuman kalau kita tekan begini, ini ada trigger kayak pistol ini, kita tekan itu dia jadi smooth gerakannya. Nah itu yang membuat dia menyenangkan. Nah itu sih teman-teman alat konten kita. Terus bang, itu kira-kira dia tracking objeknya oke nggak? Kalau dari aku tracking objeknya selama ini oke guys. Dia itu bisa diajak jalan-jalan bareng sama istri. Mungkin ini tak tunjukkan dulu ya, mari kita pasang dulu, mari kita pasang dulu aja. By the way, jangan pernah dinyalain Brikanya ini tanpa ada handphone yang terpasang ya teman-teman. Jadi pasang dulu baru nyalain handphonenya. Pertama kita pasang mode portraitnya, mode landscape-nya dulu ya teman-teman. Kita pasang mode landscape seperti ini. Lihat ini, emang masangnya gini doang ya teman-teman. Gini doang itu udah cukup. Kalau mode landscape, oh ya lupa, ini tak ambil aja. Nah gini doang tuh udah cukup. Dia akan otomatis nanti stabil ya teman-temannya. Dia akan otomatis stabil. Kalau udah gini mau puter-puter pun gak ada masalah dia. Nah dia emang otomatis stabil gini, mentok. Balik lagi. Tapi ini nggak disarankan ya teman-teman, ini karena reviewernya udah ya wis lah, orang yang udah lama dipakai aja. Nah kita nyalakan saja. Oke, ini udah nyala teman-teman. Ini udah nyala. Kalau nyala itu dia akan bunyi ting seperti itu teman-teman. Kemudian kalau udah nyala, kita coba cek dulu di aplikasinya teman-teman. Sebentar. Oi. Oke, merekam layarnya. Merekam layarnya udah. Mari kita cek Brika B Steady Pro. Tak buka aja. Turn on Bluetooth, oke. Bluetooth.
nyala ya. Terus kita konekkan device-nya, semoga bisa, karena ini baru nyala teman-teman. Kadang itu dia suka tidak connect sendiri, entering kamera saat aplikasi digunakan, oke. Nah ini tuh layarnya tuh boleh nih teman-teman. Cuman dia itu zoomnya itu bisa ini kayaknya dia sudah connect. Coba, oh iya, tak lupakan dulu teman-teman. Kadang itu suka jeleknya ini ya teman-teman, itu suka error seperti ini teman-teman. Aku nggak ngerti dia built-in aplikasinya atau gimana, cuman dia itu suka putus. Nah, tak batalkan pemasangan, udah kita reconnect device. Nah itu ya teman-teman, jeleknya itu dia nggak mau ngonek. Nah dia ini dia udah error ini, dia nggak mau connecting. Kita matikan dulu. Saya nggak tahu ya teman-teman, ini built-in aplikasinya ya, cuman dari awal mulai download aplikasi itu jeleknya Brika itu di situ teman-teman. Nggak tahu, kayaknya aplikasinya dia udah nggak di develop lagi atau gimana. Jadi tiap kali mau pakai ini tuh kita pairing itu dia nggak bisa. Tuh dia nggak bisa pairing, dia mode bego, dia nggak bisa pairing dia. Nah kan, kalau sudah nggak bisa gini, kita keluar, kita tutup, kita coba lagi teman-teman. Nah itu yang jeleknya dia itu nggak bisa connect tuh gitu. Nah kita harus cari lagi device-nya ada nggak ada kan, turn on. Nah itu nggak ada tuh, padahal Bluetooth udah nyala tapi dia nggak mau. Nah itu jeleknya ya teman-teman. Terus kita keluar, kita pakai aplikasi yang satunya, yang Q, bukan yang gimbal ini, bukan yang ini. Nah nih di sini ada pilihannya kan. Ini aplikasi yang kedua ya teman-teman. Ini tak tunjukin dulu buat kalian yang nanti mau download aplikasinya itu seperti apa ya, kira-kira seperti ini. Kita connecting dan kita pasangkan aja. Oke, setelah kita pasangkan tunggu dulu connected dia. Ketika dia udah connected, klik aja. Nah dia akan munculin kameranya ya teman-teman. Dia munculin kamera seperti ini, munculin kamera seperti ini. Dia itu bentuknya emang begini ya teman-teman. Dan ada pilihannya juga, dia 60 fps, 30 fps, 4K. Cuman nggak tahu kalau 4K nya itu bisa berapa, ternyata 30. Cuman nggak tahu dia recordernya nggak bisa karena handphoneku belum bisa 4K. Jadi cuman pakai sampai sini 1020p gitu kan. Ini ada mode tangan, ini mode mempercantik orangnya. Lihat mode mempercantik orang. Cuman aku nggak mau pakai mode-modean karena kan bisa kita apa namanya ya teman-teman, bisa kita pakai sendiri gitu loh modenya itu loh. Nah ini tracking objeknya, kita double klik terus tracking objek. Nah itu teman-teman, dia kelebihannya itu otomatis tracking objeknya. Aku mau pakai mobil mainanku buat nyoba dia. Lihat teman-teman, dia trackingnya otomatis. Ini aku pakai mobil mainan ya teman-teman, dia sampai mana itu dia trackingnya otomatis. Oh mobilku jatuh. Nah lost dia kalau udah lost gitu teman-teman. Lost kan dia, lost. Nah kalau objeknya itu kekecilan teman-teman, dia itu akan lost. Ting. Up. Nah dapat lagi kan dia, kita cobain. Nah tuh mau dia sampai jauh tuh dia mau teman-teman. Cuman nggak tahu dia kalau diputerin seberapa kenceng dia. Kalau dia ketutup bisa loh, masihan deh. Dia masih bisa, dia mau ikutin, cuman dia kalah cepat mungkin ya sama mobil mainannya ya.
Lost. Nah kan, lost kan dia. Kita track lagi, yuk. Sekarang aku mau coba ngeklik mode sportnya ya teman-teman. Tak mundurin. Oke. Nah, bisa dia ngikutin. Nah, lost. Mau heran, cuman memang begitu teman-teman. Kita tuh klik aja seperti ini, terus cek gambar mobilnya. Terus, nah kita klik. Nah, hilang kan dia tracknya. Emang agak-agak tricky ya teman-teman ya. Cuman bisa dilihat ya teman-teman, fungsi trackingnya itu dia memang udah bisa buat nge-track. Cuman kalau bentuknya dia itu berubah, nah dia itu akan lost. Kalau bentuknya berubah itu dia akan lost teman-teman. Kita set dulu manual, kita cek, set mobilnya. Salah, tatiin lagi. Nah, set. Wait. Ini klik aja, terus kita tarik ya teman-teman. Ini tuh modelnya cuma klik terus kita tarik. Dah, dia nge-lock tuh, otomatis tuh. Nah kan, nah dia lost. Begitulah teman-teman, dia lost. Terus, Kak, gimana kalau jalan? Tak cobain ya guys. Kalau jalan itu, ini tuh aku masih rekam layar ya teman-teman. Ini tuh aku masih rekam layar, jadi harusnya tuh nggak ada masalah di dalam sini. Terus aku mau nyoba mukaku. Nah, ini tuh mukaku kanan, kiri, kanan, kiri. Nah, itu tuh kenceng sebenarnya teman-teman. Mau kanan, kiri, kanan, dia tuh masih ngikutin teman-teman. Dia masih ngikutin. Nah, dia tuh ngikutinnya tuh kenceng kalau kita pegang bagian sportnya. Cuman kalau nggak kita pegang, dia akan agak lambat. Nah, lost kan dia. Itu teman-teman. Jadi memang alatnya tuh begitu. Cuman overall ini buat teman-teman yang suka jalan-jalan, karena kan kalian jalan ya, jalan itu objeknya kan besar ya, objeknya itu besar, jalan-jalan dia itu mampu mengikuti teman-teman. Jadi itu memang udah oke menurut saya kalau ini tuh mau dipakai. Jadi ini aku suka mainan mobil gini guys. Nah, yuk kita mundur. Wow, sampai mana dia lostnya? Sampai bawah udah lost dia guys. Kalau objeknya kekecilan dia gampang lost ya teman-teman. Cuman ini tuh enak, aku suka main mobil-mobilan gini teman-teman. Lost lagi dia. Kenapa kau menghilangkan boy? Kalau kejauhan, begitulah teman-teman. Dia itu kalah cepat ya. Terus bang, ada mode yang lain nggak? Ada guys. Ini tuh mode yang apa namanya, landscape. Cuman kita bisa mode portrait. Cuman sebelumnya kita matikan dulu ya teman-teman. Kita matikan dulu. Kita rubah dia mode landscape. Gimana caranya mode landscape bang? Itu mudah teman-teman. Cuma kita matikan, terus kita kendorkan baut yang ada di belakangnya sini guys. Ini ada baut ini. Lihat. Nih, ada baut. Ini tuh kayak baut. Cuman kita harus kendorkan dulu teman-teman. Kita kendorkan. Sudah paling kendor, lalu kita naikkan. Set. Nah, di sini kelihatan bedanya kan teman? Kelihatan bedanya. Terus kita lepas dulu handphonenya juga. Up, ini agak kenceng ya teman-teman, mantap ini. Terus kita putar ininya. See, posisinya jadi gini. Jadi itu bisa diputar ya teman-teman. Ini bisa diputar. Mau diputar seperti apapun nih, lihat. Ini bisa diputar, ini bisa diputar. Ini bisa diputar gini juga, bisa diputar gini juga. Nah, ini untuk mode portraitnya. Terus kita mau, bang, mode portraitnya gimana? Gampang teman-teman semuanya. Kita taruh aja handphonenya di sini, seperti ini. Cuman aku nggak tahu ya ini nanti kebalik apa enggak. Bentar, tak ceknya dulu. Kadang aku tuh suka keterbalikan teman-teman. Nah, arah handphone. Wait, arah handphonenya sini. Belakangnya tuh ada stikernya teman-teman. Cuman nggak tahu ini aku kebalik apa enggak ya. Nanti kalau kebalik tinggal tak balik aja. Cuman kita usahakan itu handphonenya jangan sampai terlalu berat ya teman-teman, karena nanti gimbalnya itu akan rotornya itu kerjanya lebih kencang, jadi dia nanti bunyi ting 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 gitu karena dia nggak kuat. Nah, kebalik, ini berarti kebalik, berarti kita matikan dulu. Nggak apa-apa teman-teman kalau kebalik itu, tinggal dimatikan aja. Mang arahnya berarti harus sebaliknya. Karena petunjuk ini tuh nggak selamanya bisa dipercaya teman-teman kalau buat potret. Jadi kita arahkan yang ke sebaliknya teman-teman.
Nah gini berarti. Oke sip. Oke market cek lagi, harusnya dia bisa ngangkat, dia nggak kuat. Nggak kuat ngangkat ya tadi ya teman-teman, cuman ini tuh memang bisa seperti ini. Jadi di posisinya itu memang harus dibetulkan teman-teman, posisinya itu harus dibetulkan. Dan ini bisa nggak sih bang tracking objek lagi? Bisa teman-teman, ini tuh bisa buat tracking objek lagi. Yuk kita coba lagi yuk my boy, kau turun ke belakang my boy, ke belakang lagi my boy, ke belakang lagi my boy. Ding, yuk dapatin mobilnya. Sip. Oi, oh tar ya guys, seperti yang tadi saya jelaskan guys, jeleknya itu apa? Tracking objeknya dia nggak jalan, tutupnya asik. Bentar, connection IM5 connected. Nah I'm back, kita harus konekin ulang guys. Nah kan langsung bisa kan, cuman resikonya teman-teman lihat, dia itu kameranya nutupin yang ini, kepalanya ini. Kalau dia itu terlalu turun teman-teman, jadi harus kita cekkan tuh. Cuman ya oke sudahan, kita pencet, nggak usah pencet modenya, dia bisa nge-track seberapa cepat. Sudah cepet ya teman-teman, cuman dia nggak loss sih, nggak tahu kalau udah kejauhan ya. Cuman ini overall dia nggak loss, nggak tahu dia mentoknya seberapa jauh. Oh bisa, masih bisa ngikutin loh kalau berdiri gini, enak teman-teman. Cuman ya itu kelemahannya adalah dia ada kepalanya ikut kerekam kalau berdiri gitu teman-teman. Ini review jujur ya, jadi tuh kalian jangan kaget, ini review jujur. Memang fiturnya sih oke, buat ini tuh oke. Lihat dia bisa nge-track objeknya kenceng tuh, objeknya kenceng, dia mampu kuat gitu, cepet kan. Nah ini tuh kelebihannya teman-teman, enak. Cuman di beberapa tadi ya aplikasinya aja buat settingnya. Ini buat main game serius, ini aku suka kalau gini. Nah hilang dia, lost dia. Karena ada warna yang sama dia lost teman-teman. Begitulah teman-teman. Cuman ini overall ya, overall dari aku sih bagus buat pemula, low budget juga. Ini tuh di bawah 1 juta, waktu itu aku belinya itu di bawah 1 juta teman-teman. Jadi masih di bawah 1 juta, masih bagus, affordable, bisa dibeli juga di marketplace itu ada banyak. Dan apa yang didapat tadi guys, cuman berikannya ini aja. Untuk mikrofon ini beli terpisah, ini murah ya teman-teman, 80 ribuan itu udah bisa kita beli buat konten, buat jalan-jalan, mau lari, mau ngevlog, apapun itu, mau sambil makan. Cuman minusnya ya itu guys, itu satu, itu dua, ini tuh gede guys, ini tuh gede loh teman-teman, ini gede dan ini tuh lumayan. Menurutku ini lumayan berat, sekitar 300 gram, 300-400 graman. Belum lagi nanti kalau sama handphone ya teman-teman. Jadi kalau megang ini lama-lama seperti ini nanti cepet capek. Udah itu aja sih teman-teman. Kalau untuk Brika ini overall aku masih affordable buat dibeli. Kalau mau yang lebih mahal lagi itu ada DJI. Kalau mau yang lebih kecil compact itu ada DJI Pocket. Nah, cuman itu harganya 10 kali lipat lebih mahal, atau sampai 11 kali lipat lebih mahal dari ini guys. Oke, itu aja review dari aku. Sekian guys, terima kasih, bye bye, kita ketemu lagi nanti. Yuk, saran guys. Dan jangan lupa ini guys, bapak-bapak perlu ini biar nggak stres.